Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan selamat datang di kelas cukur. Di video ini gua akan ngasih tahu ke kalian para tukang cukur untuk mengatasi rambut yang keriting dan juga ngembang, bagusnya diapain. Dengan Mas siapa? Duge, Mas Duge. Rambutnya seperti kalian lihat, rambutnya itu tipe yang 2, mungkin bukan 2, 3A. Jadi rambutnya itu keriting, terus juga kering dan juga ngembang. Di sini gua mau buat mulet. Terus sampingnya akan dibuat fade, samping sininya, di depannya itu karena rambut ikal atau keriting itu tidak banyak yang bisa diapa-apain, maksud gua di belah tengah kan tidak mungkin, terus kayak di belah samping pun terlalu memaksakan gitu. Jadi gua akan mempertahankan keritingnya untuk di bagian atas, dan di bagian depan sini kemungkinan akan dibuat crop, dibuat rata kayak gini supaya tetap ada seni-seni potong rambutnya gitu. Dan di sini gue ditemenin sama Dede. Ya teman-teman, di video ini yang nyukur itu bukan gue, karena gue sudah mulai mencoba menurunkan ilmu kanuragan gue semuanya. Ilmu kanuragan aja. Ya intinya gue sudah mencoba berbagi lah sama teman-teman di Hajiman Salon, dan gue rasa sudah saatnya gue memberi tanggung jawab pada anak-anak di sini untuk juga berbagi kepada kalian. Gimana deh, kira-kira bisa nggak rambut yang kayak gini itu tetap kece, tetap keren dilihatnya? Kalau rambut ikal sih udah pasti seikal ini ya, kita akan mempertahankan bentuknya, nggak bisa ngubah banyak gitu. Ya, maksudnya ini ekspektasinya itu jangan ke rambut lurus. Iya betul. Berarti dibiarin ikal aja, dibiarin keriting ikal aja. Iya, mempertahankan bentuk yang sekarang yang aslinya nih. Itu dia. Dan rambut keriting itu biasanya ya udah atasnya itu entah dibentuk bulat, kalau misalnya dia keribo, atau dibentuk kotak juga bisa. Untuk atas paling polanya ngambil round ya, karena depannya mau di crop kan, biar nggak square gitu kan. Ya, nanti kita akan jelaskan teknisnya ya. Dan gua kasih tahu buat teman-teman, kelas cukur ini adalah kelas yang gua buat untuk mengedukasi teman-teman tukang cukur, dan kelas cukur ini berdurasi lebih dari 30 menit, bahkan bisa sampai 1 jam. Tapi kalau kalian pengen lihat fullnya itu harus langganan dengan bayar 49.000 aja per bulan. Kok murah banget sih? Murah kita nggak usah mahal ya. Kita yang penting teman-teman tukang cukur ini teredukasi, supaya kualitasnya naik, harganya bisa naik, terus marketnya juga bisa berkembang. Benar. Begitu deh caranya. Yuk, kita bisa mulai. Pasang gips dulu bisa. Iya. Gas. Oke, di sini yang pertama akan dibasahin dulu. Betul. Untuk apa gunanya dibasahin? Untuk mempermudah ketika parting sih. Bikin sectionnya lebih enak. Ya, jadi di awal berarti bikin section dulu. Yaps. Nah, untuk section pertama kita akan buat basicnya apa? Box section. Berarti bikin kotak di atas. Betul. Selalu bikin kotak di atas dulu ya. Untuk apa itu? Untuk mempermudah pengerjaan. Dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke. Kan suka ada beberapa customer yang takut kependekan. Nah, caranya supaya tidak kependekan adalah dengan melebihkan potongannya. Misalnya pengen potongannya sealis, berarti dilebihin di bawah mata misalnya, atau enggak di bawah alis. Nah, kalau rambut ikal gini, keriting gini, itu lebih panjang lagi tuh ngelebihinnya. Karena kalau rambut ikal pas kering itu naiknya akan lebih banyak. Gitu maksudnya, Dek? Betul. Ya. Untuk poninya gue buat round agar supaya tidak terlihat seperti mangkok nanti ketika jadinya. Tetap bulat gini nih. Nah, kita lanjut ke bagian atas. Kita buat section dulu. Di atas ini dibuat satu sisir, namanya one top section. Kita bikin section di bagian tengah sini. Nah, untuk bagian atas nanti gua akan buat dengan diagram bentuk round
Kayak gini nanti bentuknya. Nah, ini kita ngikutin guideline yang udah kita bikin tadi ke bagian poni. Kita ambil yang ke tengahnya, kita sesuaikan. Ambil lagi yang bagian belakang, kita pisahin yang udah kepotong, tapi harus tetap ada guideline-nya. Kita tarik, kita potong lagi. Jadi untuk di bagian atasnya, bentuk ke belakangnya atau ke depannya akan dibuat round, tapi untuk ke sampingnya tetap dibuat square, jadi akan lurus gini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang atasnya udah selesai, kita lanjut tentuin untuk si panjang pendeknya di bagian ke samping ini. Karena di sini gua akan bikin bagian bawahnya tetap ada rambut atau tetap panjang, jadi gua bikin bentuk di sini square. Karena mulet itu identik dengan rambut yang bagian bawah sini lebih panjang. Sebenarnya untuk di bagian bawah sini kita bisa buat square atau triangular untuk mulet. Karena rambut dia masih segini, masih pendek, yang akan gue potong hanya di bagian sini dan mempertahankan bagian bawahnya. Nanti bentuknya kayak gini. Seperti biasa, kita buat guideline di bagian tengah sini, biar nanti motongnya nggak bingung karena kita punya patokan. Patokannya udah ketemu yang dari bawah. Dikit, kita potong lagi. Nah, kalau bagian atas dan bagian belakang udah selesai, kita lanjut ke bagian samping. Tetap ke basic box section lagi. Di sini sampingnya akan gue buat fade. Langkah pertama yang akan gue lakuin adalah membuat baseline dengan guard nomor 3 di bagian samping sini. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai patokan. Nah, untuk langkah kedua di sini gue pakai trimmer. Kita akan membuat guideline. Mau setinggi apa fade-nya? Langkah selanjutnya gue pakai guard setengah. Langkah selanjutnya gue mau menghilangkan guideline ini dengan menggunakan clipper nomor 0 close. Nah, untuk yang terakhir gue menggunakan shaver. Tujuannya untuk membuat fade-nya lebih halus. Nah, kalau yang bagian kanan udah selesai, kita lanjut ke bagian yang kiri dengan step yang sama. Nah, kalau semuanya udah selesai, kita lanjut keringkan rambutnya, tapi pakai diffuser. Tujuannya apa? Biar kita pertahanin bentuk si ikalnya ini. Ya teman-teman, jadi gimana menurut kalian hasil kita belajar hari ini dengan rambut keriting dan juga ngembang dibentuk atau dicukur model French crop dan juga mullet. Sampingnya dibikin gradasi fade dari 0 clipper. Dari 0 apa trimmer? Trimmer teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman yang rambutnya keriting, ini untuk customer ya, jangan berekspektasi ke rambut yang lurus. Jadi kalian cari di internet atau dimanapun referensinya itu rambut yang keriting juga. Biasanya ada tuh banyak. Nah, ini adalah salah satu yang gue rekomendasikan supaya
teman-teman yang rambutnya Ika, keriting, ngembang itu tetap punya solusi, tetap punya rekomendasi yang rambutnya itu tuh tetap kelihatan ada modelnya gitu. Oke, dan sekian untuk kelas cukur hari ini. Untuk nextnya kalian bisa request model apa yang kita akan belajar dan gue akan kasih tahu caranya, tutorialnya. Jadi di kelas cukur ini gue akan lebih belajar bareng kalian lah, nggak mau yang terlalu ini harus gini, ini harus gitu, enggak. Kita di sini sama-sama belajar. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Kelas cukur cuma 49.000 aja per bulan untuk satu video, bahkan ada 2 video tambahan dari gua, bisa gua lagi vlog keluar kota atau cara gua membuat video atau yang lainnya, teman-teman. Oke. Dan satu lagi buat teman-teman yang pengen cukur di Haijumen Salon, langsung aja follow Instagramnya di @haijumensalon. Semua infonya ada di sana, dari harga, tempat, terus juga kosongnya jam berapa aja, semuanya ada di sana. Follow @haijumensalon. Ya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule. Jangan lupa share.